Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizik Rananda. Saya dari kelas 3A Farmasi dengan NIM 2048201005. Pada kali ini saya akan menjelaskan 3 materi yang ditugaskan. Yang pertama yaitu tentang sulfonamida, yang kedua tentang antihistamin, dan yang ketiga ada tentang barbiturat. Pada materi pertama saya akan menjelaskan tentang sulfonamida. Saya akan menjelaskan apa itu sulfonamida. Sulfonamida atau sulfa adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri, baik infeksi bakteri gram positif dan infeksi bakteri gram negatif. Antibiotik ini dapat menangani berbagai jenis infeksi, mulai dari infeksi saluran kemih, bronkitis, infeksi mata, hingga infeksi telinga. Sulfonamid ini dapat membentuk senyawa kelat karena mempunyai donor nitrogen, oksigen, dan sulfur yang dapat berikatan dengan merkuri, tembaga, nikel, dan logam berat lainnya. Sulfonamida ini bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Selanjutnya ada fungsi sulfonamida. Sulfonamida merupakan obat antibiotik yang dianggap sebagai bakteriostatik yang berfungsi untuk menghambat biosintesis bakteri. Berikut ini beberapa fungsi dan kegunaan dari sulfonamida. Yang pertama itu digunakan dengan antibiotik lain untuk mencegah dan mengobati berbagai infeksi bakteri. Yang kedua untuk mengobati luka bakar. Yang ketiga diindikasikan untuk digunakan sebagai pengobatan tambahan untuk mengontrol infeksi bakteri bila digunakan di bawah balutan lembab di atas autograf bertautan pada luka bakar yang dipotong. Yang keempat dapat melawan berbagai mikroorganisme patogen gram positif dan gram negatif. Kemudian yang kelima digunakan sebagai antibiotik untuk operasi usus dan untuk infeksi usus besar. Kemudian ada golongan sulfonamida. Sulfonamida terbagi menjadi dua, yaitu sulfonamida antibiotik dan sulfonamida non-antibiotik. Yang pertama ada sulfonamida antibiotik, diekskresikan dengan sangat cepat dan sangat larut dalam urin. Obat ini biasanya digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih. Contoh obatnya ada sulfometazol, sulfisazole, dan sulfacetamid. Yang kedua ada sulfonamida non-antibiotik. Dianggap memiliki sifat antiinflamasi atau imunomodulator meskipun cara kerjanya yang tepat dalam beberapa kondisi tidak diketahui. Contoh obatnya yaitu chlorothiazide, furosemid. Kemudian kelarutan sulfonamida. Yang pertama umumnya tidak larut dalam air, tapi ada kalanya akan larut dalam air panas. Contohnya elokosin biasanya larut dalam air panas dan air dingin. Yang kedua tidak larut dalam eter, kloroform, dan petroleum ether. Yang ketiga larut baik dalam aseton. Yang keempat sulfa yang mempunyai gus amin aromatik tidak bebas akan mudah larut dalam hasil encer. Yang kelima ada sulfa dengan gugusan aromatik sekunder sukar larut dalam HCl, misalnya septazin dan soluseptazin. Selanjutnya kita akan masuk pada materi kedua, yaitu antihistamin. Antihistamin adalah obat yang dapat menghilangkan atau mengurangi kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada sisi reseptor H1, H2, dan H3. Efek antihistamin bukan suatu reaksi antigen antibodi karena tidak dapat menetralkan atau mengubah efek histamin yang sudah terjadi. Jadi, antihistamin pada umumnya tidak dapat mencegah produksi histamin. Antihistamin bekerja terutama dengan menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor khas. Antihistamin sebagai penghambat dapat mengurangi degranulasi sel emas yang dihasilkan dari pemicuan imunologis oleh interaksi antigen LGI. Selanjutnya, mekanisme kerja dari antihistamin. Histamin dapat menimbulkan efek bila berinteraksi dengan reseptor histamininergik, yaitu reseptor H1, H2, dan H3. Pada interaksi histamin dengan reseptor H1 ini menyebabkan kontraksi pada otot polos, usus, dan bronki, meningkatkan permeabilitas vaskuler, dan meningkatkan sekresi muskus.
yang dihubungkan dengan peningkatan CGMP dalam sel. Kemudian reseptor H3 adalah reseptor histamin yang baru ditemukan pada tahun 1987 yang terletak pada ujung syaraf jaringan otak dan jaringan perifer yang mengontrol sintesis dan melepaskan histamin. Kemudian ada penggolongan antihistamin. Berdasarkan hambatan pada reseptor khas, antihistamin dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, antagonis H1 digunakan untuk pengobatan gejala-gejala akibat reaksi alergi. Gejala alergi karena cuaca, misalnya bersin, gatal pada mata, hidung, dan tenggorokan. Gejala pada alergi kulit seperti urtikaria, dermatitis, periotik, dan ekzem. Yang kedua, ada antagonis 2 digunakan untuk mengurangi sekresi asam lambung pada pengobatan penderita tukar lambung. Efek samping dari antagonis H2 ini seperti diare, nyeri otot, dan kegelisahan. Yang ketiga, ada antagonis H3. Sampai sekarang belum digunakan untuk pengobatan, masih dalam penelitian lebih lanjut dan kemungkinan berguna dalam pengaturan sistem kardiovaskular, pengobatan alergi, dan kelainan mental. Selanjutnya ada manfaat dari antihistamin. Antihistamin ini berfungsi untuk membantu mencegah munculnya reaksi alergi saat bersentuhan dengan zat yang dapat menyebabkan alergi tersebut. Atau jika terlanjur terpapar zat-zat yang menyebabkan alergi, antihistamin ini dapat mengurangi tingkat keparahan gejala yang dialami. Kemudian materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang barbiturat. Barbiturat itu adalah obat golongan sedatif hipnotik. Bahan sedatif yang efektif harus dapat mengurangi rasa cemas dan menenangkan dengan efek terhadap fungsi mental dan motoris yang minimal. Barbital atau barbiturat digunakan sebagai obat hipnotik, sedatif, antikonvulsan, dan anestetik. Barbiturat ini bersifat lipofil, sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti minyak dan kloroform. Barbiturat ini akan menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan GABA, dan GABA ini adalah zat kimia yang berfungsi menghambat hantaran sinyal di otak. Cara kerja ini akan memberikan efek tenang, mengantuk, relaksasi otot, serta menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Kemudian ada turunan-turunan dari barbiturat. Yang pertama, turunan barbiturat dengan masa kerja panjang 6 jam atau lebih. Contohnya barbiturat, metabital, phenobarbital. Yang kedua, ada turunan barbiturat dengan masa kerja sedang 3-6 jam. Contohnya ada alobarbital dan amobarbital, yang berguna untuk mempertahankan tidur dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, ada turunan barbiturat dengan masa kerja pendek dengan masa kerja sangat pendek, kecil dari 0,5 jam. Contohnya ada tiopental yang digunakan untuk anestesi umum. Efek samping dan bahaya barbiturat. Efek samping yang dapat ditimbulkan barbiturat biasanya bervariasi tergantung pada jenis barbiturat yang digunakan. Namun secara umum ada beberapa efek samping yang bisa terjadi setelah menggunakan barbiturat ini, yaitu yang pertama ada pusing atau munculnya sensasi seperti melayang, sakit kepala, sulit menjaga keseimbangan, mual dan muntah. Jika dikonsumsi dalam dosis yang berlebihan, ada beberapa gejala atau keluhan yang bisa terjadi, yaitu sulit berkonsentrasi, gangguan berbicara, pernafasan menjadi lambat, mudah terkejut, lesu, penurunan kesadaran, koma, hingga kematian. Barbiturat ini juga rentan menimbulkan ketergantungan. Jika penggunaannya dihentikan secara mendadak, bisa muncul gejala putus obat yang bisa diawali dengan gejala tertentu seperti sulit tidur, gelisah, atau tremor. Kemudian bisa berlanjut dengan munculnya halusinasi, demam tinggi. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari materi saya meminta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.